Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang 2 ayat setelah surat Taubah yang kemarin pernah kita terangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, pas nyebut hasbiyallah, kamu ulangi lagi sampai 7 kali. Nah, Nabi SAW, siapa yang baca hasbiyallah pada waktu pagi hari 7 kali, maka Allah akan cukupkan dia terhadap apa baik yang dia butuhkan. Ya, yang tadi masalah yang dihadapi tadi Allah cukupkan untuk kemampuan untuk menghadapinya sampai petang. Dia akan mampu menghadapi sampai petang. Kalau diulangi lagi petang, maka Allah mampukan cukupkan dia sampai pagi. Jadi kalau pagi petang dibaca, berarti kamu akan Allah cukupkan sepanjang hari itu. Nah, ini silakan dianukan. Terus tambahi doa aku nyebutnya itu si gentar bumi, aku share grup itu gitu ya. Kalau ada hadisnya, ada seorang pemuda yang Rasulullah SAW gambarkan, ceritakan terkait dengan kisah surat Al-Burud itu kan Ibu. Al-Burud itu awalnya adalah was-sama idzatil buruj. Cerita tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dimasukkan oleh raja pada saat itu, raja zolim, orang-orang beriman dimasukkan ke dalam Ukhdud, dalam kondak, dalam parit, dalam laren, besar laren itu, ya, dimasukkan, dipaksa masuk ke situ yang orang beriman tadi, lalu dibakar oleh orang kafir itu, oleh orang zolim itu, dibakar Ashabul Ukhdud. Nah, ceritanya Ibu salah. Awal ceritanya adalah Rasulullah ceritakan ada seorang pemuda yang diperintahkan oleh raja untuk belajar ilmu sihir. Ada seorang pemuda yang diperintahkan belajar ilmu sihir. Pada saat dia belajar ilmu sihir itu Ibu, dia kan ketemu dengan kiai, bahasa kita kan, ulama. Mengobrol-ngobrol, tertarik dia untuk kemudian memperdalam ilmu agama juga. Tapi ilmu sihir tadi tetap tidak dipelajarinya. Jadi belajar dia, ilmu sihir belajar, habis itu dia belajar agama. Nah, minta tiap hari. Ilmu sihir tadi perintah dari raja tadi. Sampai dia kemudian meninggalkan ilmu sihir tadi setelah Allah berikan bukti bahwa ilmu sihir itu tak ada manfaatnya. Yaitu ketika dia nak balik, satu hari nak balik, di tengah jalan ada binatang besar. Tak ada nyauh. Dia nak lewat, tak baca. Orang juga tak lewat. Dicobanya dengan ilmu sihir, tak berlari. Lalu kemudian dia baca doa itu, artinya dia kembali kepada ilmu, dia pakai ilmu kiai tadi, dia baca doa tadi, cuman dengan melemparkan satu batu karangan atau apa, bahasa koral kecil itu apa namanya, ya, nah koral yang kecil itu yang dilemparkan dengan baca doa tadi, mati, bukan berlari, mati, binatang besar tadi itu mati. Maka dia tinggalkan ilmu sihir tadi. Memang tinggalkan. Dan Allah berikan banyak kebaikan dari ilmu agama yang dia pahami, yang dia amalkan itu. Sampai dia bisa ngobati orang banyak macam penyakit. Sampai ada orang yang sembuh dari butonya, bisa mencelang lagi. Orang inilah yang kemudian sampailah kabar tentang pemuda tadi yang sudah diberi amanah belajar sihir tadi, yang tak ngamalkan pelajarannya tadi. Ya, padahal ditugaskan oleh kerajaan, oleh negara untuk belajar sihir tadi, tapi dia abaikan itu tadi. Sampailah berita itu kepada raja karena orang yang dekat raja kena penyakit buta, mencelang. Kapan ditanya, siapa yang menyembuhkan kau? Allah. Nah, disebutnya Allah, bukan nyebut pemuda tadi. Nah, siapa Allah itu? Tuhanku dan Tuhanmu, raja. Nah, marah raja tadi. Siapa yang ngajari kau nih? Kita kan ada Tuhan. Siapa Allah itu? Nah, kita kenal dengan Allah itu. Nah, kan mereka kan ada Tuhan lain, Tuhan berhala tadi. Nah, Ibu Ta'ala. Jadi, siapa yang ngajari kau? Nah, disebutlah pemuda tadi. Ditangkaplah pemuda tadi itu. Hingga cerita. Akhirnya perintah raja harus dihukum. Dia harus dihukum bunuh. Ya. Ajak pemuda ini merintahkan tentaranya, ajak ke gunung tinggi, campakkan dia dari puncak gunung ini. Pas diajak ke situ, Bu, di atas puncak gunung, dia maca doa tadi pula. Bergetar gunung tadi itu. Pengawal raja tadi campak kalau mati. Dia tadi selamat balik. Ditangkap lagi pula, uji raja sekali-kali bawa ke laut. Untal ke laut situ. Nah,
dibaca pula oleh pemuda ini tadi. Bergetarlah lautan. Ya, bumi bergetar sehingga lautan itu ada ombak tinggi. Akhirnya tentara-tentara tadi tenggelam mati pula, dia selamat. Nah, bingung raja kan ni. Uji pemuda tadi, raja kalau kau nak bunuh aku, syaratnya dikit. Ya, kebat aku di tengah lapangan luas, undang seluruh penduduk negeri, undangi galau, ya. Belum banyak yang beriman nih, Bu. Undangi galau menyaksikannya. Lalu suruh yang tukang panah itu sebelum dia melepaskan anak panahnya baca doa. Bismillahi robba hadzal gulam. Bismillahi robba hadzal gulam. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang diingkari oleh raja tadi ya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, maka aku pasti mati. Allah akan mematikan aku. Nah, karena Allah lah yang menghidupkan aku. Dia tangkapnya nian, orang dunia. Dia aduk dipraktekkan nian, mati nian dia tadi. Orang lain banyak tadi kiri kanan dengar tahu cerita ini tadi, beriman galau laju dengan Allah SWT. Milui keyakinan ajaran pemuda itu tadi. Tak disebutkan dalam cerita Nabi itu apakah pemuda itu Nabi atau bukan. Yang jelas bukan Rasul. Ya. Yang orang soleh seperti itu. Namanya baik dalam hadis Nabi disebutkan gulam. Gulam itu artinya pemuda. Bukan nama dia. Gulam. Rabb hadzal gulam. Tuhan pemuda ini tadi. Nah, itu ta'ala. Jadi dia mati. Akhirnya orang yang beriman tadi kuat imannya sama cak penyihir Fir'aun yang beriman tadi kuat tak ndak berubah lagi, itu laju dihukum, dibunuh tadi, dibakar tadi itu. Ada seorang ibu-ibu yang lagi megang kopek, ragu-ragu nak melompat ke parit yang ada api tadi, karena kesian dengan anaknya. Anaknya ngomong kopek tadi, melompat lama uji pasuk kita itu. Melompatlah mereka. Sama cak Masito juga itu ragu juga nak melompat ke kuali besar tu Nah, anaknya ngomong, melompat lama, melompat akhirnya kan. Nah, entahlah apa doa pemuda tadi. Doanya adalah uji Nabi SAW hadis riwayat Muslim, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku ngadapi orang jahat kau ni dengan caramu, dengan kehendakmu. Minta cukupkan agar aku menang, agar aku selamat. Ini juga bisa kita amalkan dari ibu sekalian. Yo, setiap hari kita macanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku terhadap mereka. Him di situ adalah mereka orang jahat. Cukupkan aku terhadap mereka dengan kehendakmu. Bima syi'ta, dengan kehendakmu. Nah, yuk amalan sehari-hari, Bu. Jangan kadang kita kan galak lupa tadi. Pas berhadapan orang jahat, dululah ketakutan. Baru kapan takut tak terbaca dengan segala macam kira-kira. Nah, ya entahlah mentenang kita terbaca dengan doa tadi. Tapi kan dalam keadaan kepepet, maka itu doa kita tadi. Pagi petang tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Ulangi hasbiyallah tadi sampai 7 kali. Baru doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Berapa kali? Ya sebanyaknya, sepuasnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dari pagi subuh baca terus sampailah ke kantor, sampailah ke mana tempat kita ada perkara segala macam tadi. Mudah-mudahan insyaallah Allah akan melindungi kita. Allah cukupkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa jadi mencelakakan kita kalau kita tak benar, tak waspada.